baik kerja situ ya. Kemudian yang berikutnya si Rivala Kemala Putri. Iya Pak. Dari kantor cabang khusus. Iya. Kamu keduanya di cabang khusus, kedua cabang khusus ya? Iya Pak. Terus maksudnya tanggal 3 Agustus nanti ya, 3 Agustus akhir awal bulan ini ya? Iya, nanti bulan depan. Ini, ya. Kamu masuk melalui siapa situ? Kenapa Pak? Maksudnya dulu melalui siapa? Masuk mandirinya itu? Jalur mandiri? Dari ayah saya kenal sama orang BRI-nya. Orang BRI ya? Iya. Ya. Oh ya. Terus direkomendasikan ya? Kamu pemimpin lapangan udah belum dapat nanti tanggal 3 Agustus ke situ ya? Iya belum. Iya, oke. Udah pernah diwawancari kamu? Diwawancari nggak? Kemarin cuma ke BRI-nya doang ngasih surat doang. Oh itu surat aja ya? Iya, sama ditanya-tanyain gitu doang sih Pak. Udah Anissa Salma? Iya Pak, hadir. Salma kamu 3 Agustus juga ya? Iya Pak. Salsabila juga 3 Agustus juga, ya. Iya Pak. Risiko dirinya. Jadi yang sudah bekerja sekarang di BRI Syariah sama Bird Solution ya. Cabang khusus, BRI khusus sama BRI Syariah belum ya. Oke ya. Oke, sebelum bisa mulai itu nanti sekelas BRI Syariah ya. Jadi Bank BRI Syariah ini itu didirikan tahun 2007 ya. Itu dari setelah dia mengakuisisi, jadi BRI itu mengakuisisi Bank Jasa Harta. Kamu harus tahu, nanti aku baca di sejarahnya ada itu ya. Dan setelah mendapatkan izin usaha dari Bank Indonesia melalui surat nomor 10 dan seterusnya, pada Oktober 2008, BRI Syariah resmi beroperasi pada tanggal 17 November dengan nama PT Bank BRI Syariah. Tadinya dia bagian UUS, unit syariah ya. Kemudian tanggal 19 Desember unit usaha syariah PT BRI Indonesia Tbk lembur ke dalam PT Bank BRI Syariah. Jadi diambil alih PT Bank Jasa Harta, kemudian UUS syariah di BRI dilebur ke BRI Syariah itu. Kemudian tahun 2018 melakukan IPO. Jadi satu-satunya bank syariah yang melakukan IPO pertama kali di Indonesia, terutama BUMN gitu. Kalau yang swasta mungkin sudah ada sebelumnya. Ini produk BRI Syariah itu ya, produk perbankan, ini seperti perbankan personal, perbankan bisnis, jasa perbankan lainnya, info dan promo, e-bankingnya seperti SS Banking, mobile banking, internet banking, cash management, sistem CMS. Saya nggak tahu nanti kamu taruh di mana ya, kalau di bagian kredit atau di bagian pendanaan ya. Dan nggak tahu juga apakah nanti di cabang atau di mana penempatannya. Kalau di BRI Syariah sudah ada penempatan di BRI Syariah, ada sebentar di BSD, ada juga di mana di satu lagi tadi lupa saya. Jadi ini sudah organisasi BRI Syariah di kantor pusat ya. Nanti ada direktur operasional, ada di atas RUPS komisaris. Nah, kemudian nanti ada direktur utama, nanti ada beberapa direktorat di bawahnya, direktur operasional, direktur kepatuhan, direktur bisnis komersial, direktur bisnis retail. Itu ada lagi direktur SDM. SDM di bawah, SDM di bawah mana? SDM di bawah, kalau salah di kepatuhan kayaknya. Ya, direktur kepatuhan ya. Oh, dulu zaman saya dulu ada direktur SDM, sekarang ada lagi direktur SDM, ada direktur kepatuhan. Di bawahnya ada 3 direktorat divisi, kepatuhan, manajemen risiko, dan SDM. Ini juga harus pahami ya. Dan juga di direktur bisnis komersial ada risiko komersial, ada dana dan dana perbankan ya. Kemudian divisi treasury dan perbankan. Itu divisi bisnis komersil ya. Lalu lagi direktur personal dan seterusnya. Direktur bisnis retail, divisi bisnis retail, dan divisi bisnis mikro. Ini terkait dengan kredit retail sama kredit mikro ya. Kalau direktur bisnis komersial ini itu biasanya kredit besar ya, sama treasury ya, pendanaan. Nah, kemudian yang tempatnya si rival ya. Ini perusahaan konsultan. Jadi kantornya ada di coworking space ya, National Said. Benar rival di National Said tempatnya. Halo rival.
Halo? Ya Pak, gimana Di Pak? Rasuna Said tempatnya, benar alamat ini? Benar Pak, benar. Iya. Jadi Bersolution itulah perusahaan konsultasi satu atap Indonesia berbasis di Jakarta yang menyediakan layanan pemberdayaan untuk setiap perusahaan yang ingin meningkatkan dan memperluas bisnis mereka. Dengan memberikan solusi berbasis penelitian dari masalah pemasaran hingga masalah karyawan. Adalah mitra yang sempurna untuk jadi kalau ada proyek-proyek konsultan memang harus ada penelitian ya. Sebenarnya sama seperti saya dulu pernah di lembaga konsultan riset. Nggak tahu nanti kamu si Rival, kamu banyak merekap data tuh Rival. Halo? Benar Pak. Data lapangan di empirik itu. Benar Pak. Karena proyek mereka itu kalau misalnya ada kliennya itu terkait dengan masalah karyawan SDM, bisa jadi kamu suruh juga itu merekap data kalian semua cabang di perusahaan klien itu kamu rekap dan macam-macam tuh, luar biasa itu kerjanya ya, banyak sekali itu. Banyak banget tuh kerjaan ini. Tiap hari kamu sibuk terus tuh. Ya karena kamu milah-milah data itu ya, milah data yang disampaikan oleh kliennya, kamu pilih-pilih untuk kepentingan keputusan dari mereka. Karena seluruh konsultan itu juga ada staf administrasi yang membantu saya untuk merekap data. Apalagi kalau nanti data keuangan, waduh repot lagi itu. Kamu udah disuruh rekap data keuangan klien nggak? Belum, Rival? Belum Pak, baru disodorin ini sih data-data finance mereka. Iya, itu nanti kamu suruh hitung rasio segala macam tuh. Oh, mabuk kamu itu, bisa lembur kerjanya. Iya, Pak, misalnya secara apa? Ya itu pengalaman bagus lah ya. Jadi kamu nanti bisa melihat bagaimana menganalisis kinerja perusahaan ya, menganalisis tentang SDM, kemudian mengenai mengenai bisa juga tentang ini tentang RJP, rencana jangka panjang perusahaan juga, kemudian membuat balance scorecard dan sebagainya. Ya. Iya Pak. Didirikan tahun 2008 oleh sekelompok praktisi dari berbagai bidang dan pemasaran, termasuk produk bergerak cepat, perbankan, jadi perbankan juga nih, corporate branding, konsultan manajemen, analitik data nih, ya, strategik media, pemantauan dan banyak lagi. Wah, ini memang betul-betul butuh tenaga magang ini ya, benar-benar sekali nih, butuh sekali nih. Kalau ini ada 100 orang nih. Waduh, kamu udah pernah ke tempatnya? Ke kantor di Kuningan? Belum Pak. Belum ya? Oh, jadi selama ini masih berhubung melalui Zoom aja? Iya Pak, masih baru 2 hari kan. Oh, 2 hari ya. Jadi Ya. Masih kamu disuruh juga situ nanti. Terus Cyber menyediakan 4 layanan utama. Pertama adalah rekrutmen. Jadi nanti dia bisa juga kliennya itulah kalau butuh karyawan dia nanti sebagai konsultan SDM juga merekrut, mengetes. Kamu nanti suruh milah-milah calon pelamar tuh, memilah datanya, nanti ada lamaran masuk, kamu disuruh pilih dibagi beberapa kelompok itu. Dan pemasaran digital dan komunitas ya. Dan pembelajaran teknologi, e-learning, AR dan FR, dan bisnis dan operasi, keuangan dan people. Dan keuangan dan masalah sosial, masalah karyawan juga ini ya. Dan pentekangan ini yang bisnis itu ya terkait dengan ini. Kalau nanti kamu disuruh merekap, misal ada kliennya satu perusahaan, punya anak perusahaan ada 20, ya rekap semua laporan keuangan 20 itu. Kamu berikan, kamu suruh ngitung rasionya paling, rasio ya, bikin cash flow dan sebagainya, proyeksi ya, proyeksi. Iya Pak. Itu jadi ini menantang kerjaan di sini ya, bagus sekali kamu dapat nih ya. Iya Pak, alhamdulillah. Ya, jadi menantang dan kalau kamu rajin itu ya, bisa kamu diterima di staff situ nanti itu ya. Ya, pokoknya banyak. Iya Pak, doakan aja. Apa, halo? Iya Pak, doain aja. Iya, ya. Kamu kan bekas mantan wakil ketua BEM itu ya. Pasti disukai oleh mereka itu ya. Ini produk situ ya, ada 4 tadi. Itu marketing, digital recruitment, learning learning technology, business operation support. Mungkin ini juga dia terkait konsultan pendidikan juga ya. Benar ya? Iya bisa jadi Pak. Ya. Kamu pelajari dong perusahaannya ya, pelajari itu. Udah beri cabang khusus ya. Bang Beri tadi yang magang di Beri tadi siapa namanya siapa yang magang di Beri cabang khusus? Revi Pak. Reva, oh yang itu yang kembar ya. Iya Pak. Nah ini Beri ini kamu harus tahu Beri lah didirikan tahun 1895.
ya oleh Arya Wiratmaja ya di Purwokerto ya BRI. Raden B. Arya Wiratmaja. Zamannya Belanda ini, zaman Belanda. Ya. Kemudian pada masa kemerdekaan sempat berhenti BRI ini. Kemudian baru mulai aktif kembali setelah perjanjian Renville tahun 1949 dengan berubah nama menjadi Bank Rakyat Indonesia Serikat. Jadi dulu namanya BRIS ya. Bank Rakyat Indonesia Serikat. Dan 1 Agustus 1992 berdasarkan Undang-Undang Perbankan Nomor 7 dan berubah menjadi perseroan terbatas ya, perseroan terbatas. Jadi tadinya perusahaan bukan membentuk perseroan terbatas ya, tapi dalam bentuk Bank Rakyat Indonesia Serikat ya. Kemudian tahun 2003 pemerintah Indonesia memutuskan untuk menjual 30% saham bank ini. Misal 2003 itu BRI itu mulai kerugian itu. Akhirnya dilakukan reorganisasi. Kuasi organisasi, saya masih ingat kuasi organisasi 2003 adakan karena mengalami kerugian. Habis itu dia baru menjual saham di pasar modal ya. Tahun 2003 ya, termasuk bank pemerintah pertama yang ke publik habis itu disusul oleh BNI itu lupa saya. Dan Bank BRI kantor cabang BRI KCK itu ada di Gedung BRI 2 lantai 1 Jalan Jenderal Sudirman. Jadi BRI 2 itu yang dekat Semanggi ya. Kamu udah pernah ke situ ya? Udah Pak. Nah, ini strukturalisasi dari BRI itu ya. Jadi di atasnya ada komisaris ya, nanti presiden direktur, nanti ada unitnya itu mikro bisnis ya. Ini direksi banyak juga nanti. Kemudian small retail medium business ya. Kemudian institusional, kemudian juga consumer, udah ada lagi di banyak sekali ini ya, nggak begitu bisa bacanya. Networks and services ya. Kemudian digital, risk management, human capital, finance, compliance, ada banyak sekali ya. Jadi mungkin di sini mungkin ada lebih dari 10 orang direkturnya, lebih 10 orang. Sama kayak Bank Mandiri itu lebih dari 12 orang direktur sebenarnya. Nah, BNI Syariah keempat BNI Syariah ya. BNI Syariah itu lama di Gedung Tempo Pavilion Jalan Jirusa Said ya, Rusa Said, Kapling 10 11 lantai 3 8 Jakarta Indonesia. Jadi kamu belum ditempatkan kan di BNI Syariah nanti tanggal 3 Agustus ya. Belum tempatkan itu. Rencana di mana itu? Udah tahu Ibu Eni udah tahu pendapatan mereka Bu Eni belum? Halo? Halo Bu Eni? Halo Bu Eni? Jadi pertama BNI ini didirikan Ya Pak. Itu sudah ada penempatan mereka nih yang BNI Syariah belum? Jadi BNI Syariah ini di kantor pusat Pak penempatannya. Oh, kantor pusat. Berarti di jalan di Rasuna Said dong berarti ya? Iya. Di Rasuna Said kan kantor pusat Rasuna Said tuh. Di katanya Capital Pak. Iya di gedung Tempo Pavilion bukan? Hmm? Bukan di gedung Tempo Pavilion alamat perusahaannya yang pusat. Iya. Ya. Betul Pak. Di Rasuna Said. Said Kapling 10 ya. Jadi dua mereka ini di kantor pusat nanti ya. Di bukan di cabang Bu ya, bukan. Bukan, infonya di kantor pusat Pak. Bukan bagian apa? Di SDM katanya Pak, di Human Capital. Ya bagian recruitment atau bagian training kali ya. Ya, ada dipisah sih, ada yang bagian training, ada yang gitu. Nah, ini BNI Syariah tadinya mulai didirikan tahun 2000 dalam bentuk UUS ya. Unit Usaha Syariah BNI dengan 5 kantor cabang di Jogja, Malang, Pekalongan, Jepara, dan Banjarmasin. Selanjutnya UUS BNI terus berkembang jadi 28 kantor cabang. Lalu sejak 19 Juni 2010 itu berubah menjadi BNI Syariah dengan Bank Umum Syariah BUS ya. Jadi sekarang cabang saya nggak tahu cabang selanjutnya nanti cabang ada berapa. Ini cabang ada di ini 200. Jadi BNI Syariah sekarang ada 68 kantor cabang.
218 kantor cabang pembantu, 13 kantor kas, 23 mobil layanan gerak, dan 58 payment point. Jadi kalau kamu kantor pusat nanti ada punakan sel situ, siapa yang Ihsan, Muhammad Ihsan, nanti kalau ketemu kirim salam ya. Iya Pak. Agustus nanti. Nah ini strukturisasinya. Jadi ada komisaris ya, ada banyak direktur utama, nanti direktoratnya direktorat bisnis retail dan jaringan ya, dan direktorat bisnis SME dan komersial menengah, kemudian direktorat keuangan dan operasional, dan direktorat kepatuhan dan risiko. Jadi direktoratnya ada 4 ya, jadi nggak sebanyak di seperti BRI konvensional ya, cukup banyak BRI konvensional. Tapi kalau BNI hanya 4 direktur, selebihnya mungkin setara dengan vice presiden gitu ya, vice presiden. Nah, persiapan magang harus disiapkan adalah pertama, kalau persiapan dari kita ya, kita mendata jumlah mahasiswa yang akan magang. Ini sudah kita lewati, menentukan kuota, koordinasi dengan tempat magang, mengeluarkan kecalonan peserta magang, sosialisasi tanggal 24 Juni dan tanggal 18 Juli. Kamu ikut sosialisasi tanggal 24 Juni nggak? Yang hadir sekarang? Ikut nggak tanggal 24 Juli? Enggak Pak. Nggak ikut. Siapa yang ikut di sini tanggal 24 Juni? Siapa yang ikut? Halo, siapa yang ikut di sini? Ikut Pak. Ikut semua? Ikut. Ada yang nggak ikut deh? Tanggal 18 Juli ikut nggak? Tanggal 18 Juli? Ikut semua Pak. Tanggal 18 Juli ikut? Ikut Pak. Nah, Ikut Pak. jadi kalau gitu saya nggak gitu banyak menjelaskan ini ya, tentang panduan magang ya, kamu sudah tahu semua itu. Kemudian masa yang magang ini, kalau sudah menduli magang jangan lupa nanti registrasi KRS ya. Nanti registrasi KRS di minggu kedua ketiga Agustus 2020. Jangan sampai lupa, kalau lupa nanti sudah nggak diakui magangnya ya. Halo? Iya Pak. Jangan lupa. Jadi Pak. ya, jangan sampai lupa registrasi KRS. Karena ada yang telat registrasi KRS yang sampai minggu ketiga baru registrasi KRS. Jadi nanti kena penalti ya. Kalau kalian ada yang ngambil skripsi nggak sekarang? Saya ambil skripsi nanti. Nanti sedepan ada nggak yang ambil skripsi sama magang? Enggak Pak. Belum Pak. Jadi hanya magang aja. Iya Pak. Iya mungkin nanti setelah Magang belum tahu Pak. Masih kirim. Hanya magang aja. Belum tahu Pak. Nggak. Oh, jadi nggak ada ambil skripsi ya. Udah pemekaran gelombang 1 tanggal 14 Juli yang lalu dan sekarang ya. Nah ini juga kegiatan saya ingatkan lagi ya. Jadi nanti sudah harus mengumpulkan kalau sudah magang yang tanggal 20 Juli itu selesai kapan tuh? Desember atau 4 bulan setelah itu? Halo? Yang magang mulai tanggal 20 Juni. Siapa di BRI Syariah tadi itu? BRI Syariah. Halo? BRI Syariah tadi siapa? Halo BRI Syariah? Yang bertiga tadi. Halo, mana orangnya? Langsung tidur. Iya Pak, Halo BRI Syariah. Itu sampai kapan magang di situ? kemarin ngajuinnya mereka bisanya cuma 2 bulan dulu Pak. Oh, belum lagi kemana? Soalnya kata mereka di situ nggak pernah ada yang magang lama sampai 4 bulan Pak. Mereka maksimal nerima anak magang Iya, 1 bulan. bulan lagi kamu magang di mana? Di bulan lagi magang di mana kamu? Lagi nyari tempat lain Pak. Oh, habis itu nyari tempat lain di bulan lagi gitu? Iya, Oh iya. Berarti nanti cepat tuh kalau perlu dari sekarang udah nyari itu ya. iya Pak. Di bulan lagi berarti kalau Juli, Agustus, September, berarti bulan September udah selesai dong kamu. Bulan September tanggal 20 September. Iya Pak. Halo? Udah selesai, nanti nyambung lagi bangun tempat lain. Nggak, atau usahakan bisa diperpanjang nggak bilang gitu? Iya Pak, nanti katanya dia dicoba dijalanin dulu, nanti kalau bisa diperpanjang baru ini Pak, dicoba Iya. lagi. Coba perpanjang 2 bulan lagi, biasa gitu. Bisa kalau perpanjang tuh mereka disuruh dirumahkan dulu ya. Dirumahkan seminggu 2 minggu, nanti baru datang lagi perpanjang. Biasa nggak langsung itu, nggak langsung perpanjang. Biasa dirumahkan dulu. Biasa kontrak seperti itu ya.
Jadi kalau seandainya berarti kamu sebelum Desember sudah selesai. Jadi jangan lupa nanti sampai akhir Januari sudah selesai laporannya. Karena ini kalau laporan suatu lambat kalau dosen bimbingnya nggak tantangan laporan magang, terus risiko kalian sendiri ya. Dan juga beberapa dosen nggak mau tantangan laporan magang karena terlambat, ya. Nggak mau tantangan laporannya. Jadi supaya nggak urusan tidak bertele, kamu harus menemui dosen bimbingnya segera begitu habis selesai magang, temui dosen bimbingnya, ya. Pak. Jangan sampai lupa menemui dosen bimbingnya ya. Iya, Pak. Nah ini pandu magang saya sekilas saja, ini nanti ini tujuan praktik kerja sudah tahu ya, sudah tahu lah. Kamu sudah ikut sosialisasi kewajiban selama praktik kerja, juga udah tahu kewajiban sebagai praktik kerja apa saja. Mengikuti praktik kerja yang selesai, ikuti tata tertib, wajib dibimbing oleh dosen bimbing dan peserta, dan dosen bimbing serta pembimbing lapang wajib mengisi lembaran isian praktik kerja. Ya. Kemudian tata tertib praktik kerja, datang tepat waktu, mentaati peraturan, mengisi presensi daftar hadir, izin meninggalkan tempat praktik kerja harus persetujuan pembimbing lapangan, pakaian rapi selama praktik kerja, menggunakan jaket alma mater, dilarang merokok, dilarang melakukan tindakan yang bertentangan hukum, maksimum ketidakhadiran 3 kali ya. Nggak tahu kalau seandainya saudara ikut BDR, pasti kan dicek absen terus setiap hari ya. Itu kalau di BRI Syariah nanti saudara datang ke kantor atau BDR nanti itu? BRI Syariah. Surat Kalau apa, BRI Syariah, nanti langsung datang kantornya. Surat apa? Ya kerja nanti di rumah atau di kantor, di BRI Di Syariah? kantor, Pak. Di kantor. Kalau BNI Syariah? Bisa mungkin belum lagi itu ya. Di kantor, Pak. BNI Syariah mungkin di kantor juga nanti ya, di kantor juga. Iya, di kantor. Udah prosedur udah tahu ya. Jadi setelah praktek kerja, ini sama kayak seperti waktu sudah presentasi Bank Indonesia. Kalau sudah ikut presentasi Bank Indonesia sama aja ya. Ini masih disupervisi oleh pembimbing lapangan, nih sudah sampaikan juga di ini sosialisasi kemarin ya. Ini juga sama ya. Ini nah, tugas dosen bimbing ya, memberikan pembekalan praktek kerja. Nanti kalau sudah nggak cukup sama saya, nanti kita akan berikan dosen bimbing lapangan. Kalau yang berangkat ini harus dikasih lebih dulu nih. Di lapangan agak lambat ya. Kita sudah bulan Agustus kita kasih dosen bimbing lapangan bulan Agustus ya. Jadi yang berangkat duluan ini belum dapat dosen bimbing lapangan karena kita harus di setting semua dulu baru dapat dosen bimbing lapangan ya. Jadi nanti konsultasi dosen bimbing lapangan mungkin bisa kamu akhir Agustus kali ya, akhir Agustus. Kemudian membimbing dan monitor aktivitas praktik kerja. Ini tugas dosen bimbing ya. Dan tugas pembimbing lapangan, membimbing praktik kerja di lapangan, memantau kehadiran peserta, menandatangani laporan rencana kegiatan praktik kerja, laporan pelaksanaannya, penilaian evaluasi sikap dan keterampilan peserta. Kemudian memberikan supervisi selama kegiatan praktik kerja lapangan, evaluasi sikap dan keterampilan mahasiswa. Kemudian pembimbing lapangan memberikan tanda tangan persetujuan laporan. Jadi pembimbing lapangan itu nanti memberikan nilai sikap dan keterampilan ya kepada mahasiswa. Dan nanti PL juga memberikan surat keterangan praktek kerja. Jadi jangan lupa minta ke pembimbing lapangan surat keterangan nanti ya, kalau sudah selesai praktek kerja jangan lupa. Sebenarnya sama seperti yang saya jelaskan di sosialisasi, ya. Ada tinggal dinilai sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Bobotnya sikap 25%, keterampilan 35%, nanti pengetahuan 40%. Ini laporan magangnya harus sesuai jadwal kamu bikin ya. Ini sistematikanya. Ini laporan magang ini nanti kita tunitinkan ya, Jadi tidak boleh nyontek semua. Selama ini banyak bab 1, 2, 3 nyontek ya. Ini besok ini nggak ada lagi. Udah bab 4 pembahasan betul-betul yang real kamu kerjakan di lapangan. Ya. Oke, ada pertanyaan seperti sini atau Ibu Edi ada mau ditambahkan Bu ini? Pak Erik, Prodi silakan ada mau ditambah buat mereka. Cukup Pak sepakat. Iya. Bu ini ada mau ditambahkan Bu ini? Cukup, Pak. Adik Mansa silakan
sekarang kalau ada pertanyaan dari mahasiswa silakan. Ada pertanyaan? Oke, silakan. Ya, ada pertanyaan ya. Saya Oke, mau silakan. nanya. Kan tadi kata Bapak dosen pembimbingnya itu kira-kira bulan Agustus akhir ya Pak? Iya, iya. Nah berarti selama dari hari ini sampai Agustus akhir itu kita nggak ada yang bimbing atau gimana ya Pak? Atau ada arahan Itu khusus nanti atau gimana tuh apa? Ini Bu Eni apakah bisa bimbing mereka nih Bu Eni? Iya Pak. Bimbing gimana nih? Mereka udah berangkat duluan ini. Ini kan ada kemarin ada berapa? Kemarin disebutnya berapa? 7 ya, 6. Kemarin 10 Pak, Oh, LPS ini tambah 8, 18. 7. Kemarin berapa orang? 7 tuh. Ya, 3 Agustus sih Pak, BCA 3 Agustus. Nah, Berarti 10, ini 18 Pak. 18 ya. 18 gimana? Dikasih resembing dulu yang 18 ini. Pak, Ya? usul aja Pak. Nanti yang 18 ini yang udah magang duluan ini nanti di handle sama panitia magang aja Pak. Jadi maksudnya Kapoldi, Sekpoldi kan ada di sini semua nih. Oh iya, Ya kan iya. nanti dibagi-bagi aja semuanya nanti di sini. Oh ya, gini aja. Nanti kalau lapor ke prodi masing-masing aja. Kalau di Syariah ke Syariah. Kalau akuntansi Atau ke nanti akuntansi. diformalkan saja Pak nanti Pak. Apa? Nanti lewat Bu Eni diformalkan saja, misalnya saya bimbing siapa gitu. Jadi Iya. tidak usah ya Poldi. Individu aja. Gitu ya. Baik. Atau diambil dulu karena kita belum ketemu sama dosen pembimbing karena kita plotting harus settle dulu semuanya. Ya, jadi yang ini kan didahuluin dulu Pak. Ini Pak, kan kita kan Iya. pelayanan kepada mahasiswa ya. Kan Iya. kita juga panitia kan juga setidaknya sudah tahu juga kondisi saat ini kan. Iya, iya. Nanti sisanya yang magang bulan September nanti, nah itu baru nanti kita susun lagi tuh. Iya, betul. Betul juga. Jadi gini aja kalau mahasiswanya akuntansi ke prodi akuntansi gitu aja lah. Kalau mahasiswanya manajemen ke manajemen, ke prodi manajemen. Kalau mahasiswa syariah ke prodi syariah ke Pak Bambang ya. Kalau prodi manajemen ke Pak Erik, kalau akuntansi ke ke Bu Wiwi ya. Itu dibagi nanti. Jadi prodi silakan bagi aja nanti. Ya Bu ini gitu ya Bu ini sementara ya. Nanti Bu ini nanti kita kerjasama Bu. Baik Pak. Iya. Atau sekarang kalau bisa gini ya, sekarang mereka ini langsung berhubungan dengan prodi masing-masing aja. Ya Pak, Langsung nanti ya. Pak setelah pertemuan ini nanti kita ini Pak, yang detailkan nanti secepatnya diumumkan. Iya. Jadi kan udah tahu yang seprodi udah langsung ke prodi ke masing-masing prodi tanya tentang magang ini. Jadi nggak usah di itu lagi diatur lagi langsung aja ke prodi masing-masing ya. Karena prodi juga udah tahu tentang magang ini. Nah nanti di prodi menjelaskan ke dosen pembimbing, nanti jangan dosen pembimbing magangnya ya kaget juga loh. Kita pembimbing mahasiswa sudah ikut magang, gimana kok saya di tengah gitu? Gimana Pak, tuh? Pak, maksud saya dosen pembimbing magang yang 18 mahasiswa ini itu nanti dihandle sama Kapoldi sama Sekpoldi Pak. Jadi misalnya saya membimbing 3 mahasiswa di sini. Kemudian nanti Mbak Meta 3 di sini dan seterusnya gitu Pak. Saya juga membimbing. Ya, nanti SK-nya bersama-sama dengan yang lain gitu. Tapi kita duluan di sini Pak bimbingnya. Jadi gini aja, udah ini aja Bu ini. Bimbing magang langsung dibentuk dari penitia aja lah mereka yang 18 orang ini. Nah, ya betul Pak, itu saya setuju. Jadi nanti kan saya Pak Erik, Prodi ada 6 tuh, Prodi ada 6 sama saya 7 orang. Ya, betul. Jadi 18 ini tuh 7 orang. Masing-masing kasih 3 aja. Ya, 2 sama 3. 2 sama 3, langsungnya Bu ini. Jadi kalau kita dulu nggak apa-apa, kita nggak usah pakai SK langsung tunjukkan nanti. Ya, betul Pak. Pada SK nanti kita tetap yang ini pembimbingnya tambah. Ya, betul Pak. Memang seperti itu Pak. Iya, betul. Tambah lain. Jadi kalau SK pembimbing lapangan kita buat nanti bulan awal Agustus ya atau pertengahan Agustus, maka yang sudah ada ini diformalkan, ditambah dengan peserta yang lain nanti mereka. Ya, betul Pak. Jangan diganti lagi. Supaya nggak bingung mereka 18 orang ini. Ya. Jadi dibagi aja Bu ini ya, Bu ini bagi Bu ini. Baik Pak. 7 orang bagi aja. Kan Prodi ada 2, Kapolri sama Sekprodi. 2, 6, tambah 1, 7. Gitu. 18 begitu ya. Ya itu aja, siapa tanya Rival.
Rifai. Ya Pak, baik Oke. Pak. Siap. Jadi nanti untuk yang 18 orang ini kita kasih bimbing dulu ya. Tapi bimbing dan nggak akan berubah sampai sampai selesai ya. Jadi nanti dibagi dulu, Bu Edi akan bagi orangnya. Kalau nggak dapat saya, Pak Erik, Pak Bambang, Bu Wiwi, Mbak Wil, kemudian Mbak Puspita, Mbak Meta ya. Itu nanti ya. Jadi mungkin segera ya Bu Eni, mungkin pertama hari Jumat Bu Eni ya. Ya Pak, baik. Hari Jumat udah kita umumkan ke mereka bimbingnya, Jumat besok ya. Ya, Sehingga bisa mereka langsung komunikasi dengan dosen bimbingnya. Dan nanti dosen bimbingnya itu ada minimal satu. Jadi kalau seandainya kondisi COVID ini dosen bimbingnya pakai Zoom boleh juga, Rifai. Jadi teman-teman yang dulu ini nanti bisa juga dosen bimbingnya pakai Zoom atau bisa langsung ke situ, tergantung dosen bimbingnya. Kalau mau Zoom, jadi nanti diatur sama masa magang dengan dosen bimbing lapangan ya. Misal contoh, saya bimbing si di Villa Mela Putri ya, sama, nanti saya kasih tahu Mela Putri ini saya mau ketemu bimbing lapangan, bisa nggak pakai Zoom gitu ya. Jadi sampaikan ke dosen bimbing lapangannya, misalnya bimbing lapangan siapa nama si Ibu A misalnya. Nanti pada hari itu kan Zoom sekitar paling lama 1 jam lah. Jadi dihadiri oleh bimbing mahasiswa sama dosen bimbing lapangannya untuk Zoom. Nah, sebukti kita ada supervisi minimal kan sekali itu 2 kali ya. Jadi di tengah sama di akhir. Jadi kita pakai Zoom aja nanti kalau nggak sempat ke situ karena kondisi COVID ya. Nah, jadi saya serahkan kepada dosen bimbing nanti ya. Itu nanti ya. Iya, Ya, Pak. Rifal ya. Nanti itu cara dosen bimbing lapangan, dosen bimbing itu akan ke lapangan nanti pakai Zoom atau pakai langsung ya, terserah dari dosen bimbingnya lah ya. Oke Pak. Atur aja dengan dosen bimbing lapangannya ya. Jadi insya Allah Jumat besok udah kita bagikan ya dosen bimbingnya ya. Dan begitu dapat kamu sampaikan ke bimbing lapangannya, dosen bimbing saya namanya ini ya, telepon ya. Nanti kasih nomor telepon bimbing lapanganmu ke kita, ke dosen bimbing, nanti dosen bimbing ngasih nomor teleponnya ke dosen bimbing lapangan ya. Ada lagi yang pertanyaan? Ada lagi yang nanya? Enggak, Pak. Oke, kalau nggak ada lagi Pak Bambang, Pak Erik, Mbak Dian, Mbak Bu Eni, silakan kalau ada lagi tambahannya. Nah, cukup Pak. Oke. Ada. Pak Bambang ada Pak Bambang? Cukup Pak. Di tepi jalan si miskin menjerit, hidup meminta dan menerima. Yang kaya tertawa berpesta pora, hidup menumpang di kecurangan. Sadarlah kau cara hidupmu yang hanya menelan korban yang lain. Bintang jatuh hari kiamat, pengadilan yang penghabisan. Itulah hidup semakin biasa, seakan tak pedulikan lagi. Tiada kasih bagi yang lemah di sini.